berharap ada input dari Pak Kurniawan Ishak, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung. Di momen ini saya kira sangat kita harapkan apa yang menjadi guidance KKP dan kira-kira ke depan bagaimana menyikapi situasi di Selayar ini. Pak Wawan, silakan. Siap, baik. Terima kasih, Kanda Nuntung, Prof. Kido, Prof. Rizal Idrus, Mas Bahar, Pak Yudi ya, teman-teman semua. Ya, saya sangat senang sekali ya, banggalah Bang Komar sudah selalu konsen dengan masalah-masalah kelautan. Nah, kami dari Pangkalan PSDKP Bitung, kebetulan memang membawahi sama dengan Pak Yudi, membawa satu Pulau Sulawesi, 6 provinsi, jadi memang rentang kendalinya ini agak panjang memang. Tapi di satu sisi bahwa memang terkait dengan tusi kami pengawasan memang ada terkait dengan beberapa regulasi. Mana tadi juga sudah disampaikan Pak Cido ya, undang-undang yang menjadi trennya sekarang yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang pengesahan Perpu 2 2022 tentang Cipta Kerja, di mana itu ada beberapa peraturan pemerintah yang menjadi dasar bagi kita dalam pengelolaan dan juga pengawasan. Ada PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Nah, ini mungkin yang akan menjadi dasar terkait dengan pemanfaatan ruang di seluruh Indonesia. Kemudian ada PP 27 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Dan ada juga PP 85, Pak Komar, terkait dengan tarif dan atas pajak maupun atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi ini ada denda-denda, ini ada di PP 85. Nah, kemudian terkait perizinannya, KKP tadi mungkin Pak Yudi sudah sampaikan di Permen KP 28 ya, 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Nah, kami di pengawasan ini ada 2 permen yang mendasari, yaitu Permen 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang lautnya sendiri, dan ada Permen 31 yang diubah dengan Permen 26 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Secara regulasi memang dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di pengawasan itu sifatnya ultimum remedium, Pak Komar. Jadi mengedepankan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Nah, ini sanksi administratif ini tidak seperti dulu-dulu hanya peringatan, tapi ini banyak sampai ke denda, sampai pencabutan izin dan juga bisa menutup lokasi. Nah, terkait dengan ini memang kami di pengawasan itu kami lakukan pengawasan bisa secara rutin. Rutin ini berdasarkan memang data-data yang telah kita punya dan juga ada secara insidental. Nah, terkait yang kasus Selayar ini kami masukkan dalam ranah insidental karena adanya laporan masyarakat, dan ini sangat penting bagi kami di pengawasan terkait adanya laporan-laporan ini dan sifatnya insidental. Nah, kemudian dari aturan-aturan yang ada, memang kami di tahun 2021 telah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan ruang laut ini. Sudah banyak memang yang kita kenakan, masuk denda-denda administratif ini di tahun 2023 tahun lalu kita sampai sekitar 31 miliar itu denda administratif atas pelanggaran pemanfaatan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan kemarin yang disampaikan adanya persoalan di Selayar, hari ini juga tim kami sudah ada di Selayar, Pak Denon, sementara melakukan kegiatan komunikasi tentunya dengan Pemda, dan tadi informasinya hari Rabu mungkin mereka akan ke lokasi dulu untuk full bucket pengumpulan bahan keterangan. Nah, untuk melihat aturan apa saja yang mereka punya gitu. Nah, nanti dari situ setelah misalnya ketahuan apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya, kami tindak lanjuti tentunya biasanya dengan pengambilan keterangan atau BAP, Pak, karena dasar mungkin untuk pengenaan sanksi administratif kalau memang ada sanksinya itu harus ada BAP-nya. Nah, kemudian apabila nantinya pelaku usaha ini memiliki PKKPRL, saya kasih contoh mungkin saat itu ya ada PKKPRL yang sudah terbit gitu di wilayah Maratua, wilayah Kalimantan Timur tadi, bahwa memang walaupun mereka sudah punya izin PKKPRL-nya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ini dalam memanfaatkan ruang lautnya. Salah satunya mungkin saya bacakan, dia harus memberikan akses
yang sudah rutin melintas. Jadi dia punya izin pun harus ngasih apa namanya, ngasih akses gitu. Termasuk juga menjaga kelestarian, memberikan akses, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan usahanya. Itu salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan. Kemudian juga tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, ini mungkin yang harus duduk bersama nanti tentunya pemerintah lingkungan, pemerintah daerah, dan juga pelaku usaha. Bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka patuhi sehingga persoalan-persoalan yang muncul di lapangan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, ini sudah banyak terjadi memang ini, Pak Denun, bukan hanya di Selayar, di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai juga hal yang sama sebenarnya terjadi. Kemudian di Anambas juga sana sama, kejadiannya juga sama, ada konflik-konflik seperti itu, dan itu sudah kita laksanakan kegiatan pengawasannya. Dan kemarin terakhir itu memang yang wilayah Maratua. Jadi hampir semua pelaku usaha yang di Maratua itu juga sudah memiliki PKKPRL, sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan itu dengan taat. Jadi pengawasan yang kami lakukan itu memang dalam rangka meningkatkan ketaatan pelaku usaha atas peraturan-peraturan izin-izin yang harus mereka punya. Mungkin untuk sementara itu mengawali diskusi, Pak Denun. Terima kasih.